Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina may yahdi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas keberkahan rahmat dan nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berjuta-juta kenikmatan. Dan hari ini alhamdulillah kajian yang kedua ya, kajian menjelang berbuka puasa kita bisa laksanakan bersama dengan Ustadz Kiai Haji Abdul Rashid. Insya Allah nanti biodata lengkapnya akan saya sampaikan. Baik, sebelumnya mari kita mulai forum kita ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita tilawah terlebih dahulu. Silakan dibuka surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga bacaan Al-Quran tadi walaupun sedikit bisa memberikan keberkahan ya dalam forum kita kali ini. Mungkin ya, Afwan. Ya, jadi langsung saja kita mulai ya. Forum kita pada sore hari ini. Insya Allah sudah hadir bersama kita Kiai Haji Abdul Rashid. Nama beliau Abdul Rashid, lahir di Cianjur tahun 1973, menikah dengan 5 anak. Kemudian alamat beliau saat ini di Dusun 1, Manis Kidul Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. Pendidikan beliau PGAN Cianjur tahun 91, kemudian S1 di Lipia Jakarta tahun 2000, dan S2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun 2003. Pekerjaan saat ini sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Mutazam 2 Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Nah, ini pondok pesantren terkenal nih teman-teman di Kuningan. Kalau yang belum tahu, jadi ada 2, Al-Hikmah dan ini Al-Mutazam. Ini sangat besar. Kemudian organisasinya, lewat organisasi beliau di Wakil Ketua PP Mapadi, kemudian Divisi Kurikulum Iqra International Al-Quran Reciter Association. Subhanallah, jadi luar biasa materi kita pada sore hari ini. Untuk insya Allah pada sore hari ini akan membahas tema berkaitan dengan meraih kesempurnaan berpuasa di tengah keterbatasan yang jilid 2, yang nanti mungkin akan lebih banyak dibahas tentang bagaimana fikih memperoleh kesempurnaan Ramadan di tengah pandemi yang seperti ini. Apalagi di negeri minoritas di Jepang ya, yang sangat jauh berbeda sekali dengan di Indonesia. Baik, mungkin waktu dan kesempatan saya sampaikan kepada Ustadz. Monggo Ustadz, kalau mau presentasi boleh, PowerPoint. Waktunya kurang lebih sekitar 45 menit, Ustadz. Nanti akan ada tanya jawab kurang lebih 10 menit. Monggo. Saya mohon izin. Oh, sudah ada. Ya. Oh, ji. Saya sholat dulu sebentar ya, biar ya. nyaman ke sananya. Ya, mungkin kita spending dulu untuk bisa sholat asar. Ji. Baik, teman-teman semua, mungkin kita pending dulu ya. Tetap di Zoom ini, sambil nanti kita tunggu Ustadznya. Insya Allah kita pending kurang lebih sekitar 10 menit sambil menunggu Ustadz yang di Indonesia
bisa sholat asar gitu. Baik, mohon untuk stay tune ya. Dan bisa mengajak rekan-rekan semua, teman-temannya yang belum bergabung untuk bisa bergabung.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Gih, monggo Ustaz. Afan. Anda bisa share ya? Share. Bisa monggo Ustaz. Sudah saya jadikan co-host Ustaz. Bentar. Kelihatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kebahagiaan bagi saya pribadi sore hari ini bisa bersilaturahim secara virtual dengan Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita niatkan silaturahim ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini hal yang patut kita syukuri, di tengah-tengah pandemi kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan, melaksanakan ibadah puasa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah kita, tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-saimuna was-saimat rahimakumullah. Pertama mohon maaf ya karena terjeda waktunya untuk melaksanakan salat biar kita juga semua nyaman. Yang kedua juga mohon maaf ternyata untuk menampilkan skripnya agak gaptek kayaknya nih. Oh, dikirim ke WhatsApp saya aja, Ustaz. Kemarin udah? Oh, sudah yang kemarin ya? Oh, iya, Ustaz. Mangga silakan. Amanah yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu sekalian, adalah judul tema kita sore hari ini adalah memaksimalkan ibadah puasa di tengah keterbatasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu bagaimana kita semua mensikapi segala keterbatasan yang ada. Ya seringkali kita mengeluh ya, seringkali kita mengeluh tidak bisa memaksimalkan
ibadah kita karena keterbatasan yang kita miliki. Tapi ternyata kalau kemudian kita sikapi keterbatasan ini atau kekurangan atau halangan ini menjadi sebuah peluang, maka insya Allah ini akan menjadikan kita lebih semangat lagi untuk meraih pahala ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. As-saimun wa saimat rahimakumullah, tentu keterbatasan yang sebenarnya yang paling paham adalah Bapak Ibu sekalian karena mengalami langsung bagaimana keterbatasan itu. Kecuali mungkin yang keterbatasan terkait dengan pandemi, ini dirasakan oleh kita semua tentunya Bapak Ibu sekalian. Banyak keterbatasan yang kita hadapi, tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ada sebuah ungkapan yang mengatakan seringkali kehidupan yang kita keluhkan, ya mungkin salah satunya adalah keterbatasan karena kita ada di negara orang. Padahal kehidupan yang kita keluhkan itu bisa jadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang lain. Mungkin teringat, Allah alam ya, kalau saya seringkali ngobrol dengan teman-teman ya di lapangan, kok kayaknya enak sekali ya hidup di luar negeri. Ingin sekali rasanya kita mengalami hidup di Jepang misalkan, atau mengalami hidup di negara lain dan lain sebagainya. Padahal di satu sisi orang yang sudah berada di sana, orang yang pernah berada di sana, ya, seringkali merasakan hal-hal yang kurang menyenangkan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Nah ini mungkin yang perlu kita sikapi bersama. Bagaimana keterbatasan itu terjadi karena kultur yang berbeda, budaya yang berbeda. Ya, saya kira itu sudah bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Juga lingkungan, kalau di Indonesia dulu kita ketemu ketika bulan Ramadan, suasananya dari menjelang Ramadan, kemudian masuk bulan Ramadan sangat terasa sekali. Tapi ketika kita datang ke lingkungan yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, mungkin ada hal-hal yang tidak kita dapatkan. Ya. Ada sebuah syair Arab yang menyebutkan, sebenarnya syairnya ini terkait dengan masalah al-hub, masalah love, masalah cinta. Tapi bisa kita terapkan juga karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan bagaimana kecintaan beliau kepada tanah airnya, bagaimana kecintaan beliau terhadap tanah kelahirannya. Ya. Pepatah atau syair itu menyebutkan, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali. Bisa saja hati kita berpindah ya, ke yang lain. Atau bisa jadi di syair yang berikutnya terkait dengan masalah tempat tinggal. Tapi di bait pertama ini, hati kita bisa aja berpaling ke hati yang lain. Ya, silahkan alihkan ke tempat yang lain. Malhubu. Tapi ketahuilah bahwa cinta sejati adalah cinta kita kepada yang pertama kali kita dapatkan. Malhubbu illa lil habibil awwali. Ya. Fakam betapa banyak fakam manzilan atau fakam manzil fil ardi, berapa banyak tempat atau rumah yang kita tempati di atas bumi ini, muka bumi ini. Maka ketahuilah fahaninuhu abadan li awwalil manzili. Maka kerinduan itu akan terus membayang untuk kembali ke rumah yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam episode perjalanan hidupnya, sejarahnya, sempat beberapa kali ya mengunjungi perbatasan Madinah untuk melihat ke arah Makkah, untuk melepas kerinduan yang luar biasa. Ya, beliau ke arah. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau bolak-balik? Nah, beliau sampaikan sesungguhnya kerinduan terhadap tanah kelahiran dan perjuangan itu tidak bisa dinafikan.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini juga keterbatasan yang kita rasakan ketika kita berada di negeri rantau dan lain sebagainya, menghadapi lingkungan yang berbeda, kultur budaya yang berbeda, waktu juga mungkin berbeda. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang kita tidak pas Ramadan, tidak pas di bulan atau di musim panas, ya. Sehingga relatif berapa jam di sana, Pak Imran? Di Jepang dari sahur sampai berbuka berapa jam? Kalau di Indonesia 13, ya 14 jam. Kalau di sini alhamdulillah karena di bulan April hampir mirip seperti Indonesia, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Jadi sekarang Iya. terkait dengan keterbatasan waktu, mungkin masih banyak negara-negara yang lain seperti di Rusia, terutama ketika musim summer, musim panas, Iya, itu ada betul. yang sampai 19 jam, Ya, 17 sama. jam. Hmm. Ya. Di Jepang berapa jam ketika musim panas? Kalau musim panas 19, 18 sama. Luar biasa, ya. Itu Oke. tantangannya yang luar biasa. Tapi keterbatasan waktu atau tantangan ini perlu kita nanti sikapi sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikannya dalam hadis yang akan saya bacakan nanti, ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita tidak bertepatan dengan musim panas sehingga waktu relatif. Artinya apa yang kita rasakan di tanah air dengan yang kita rasakan di perantauan mungkin tidak jauh berbeda. Ya, keterbatasan yang lain adalah masalah makanan. Bagi yang sudah berkeluarga, alhamdulillah bisa masak dan sebagainya. Ini bagi yang jomblo nih, bagi yang belum berkeluarga mungkin malas masak, bisa jadi dia harus nyari keluar atau memang berada di perjalanan yang kita tidak sempat untuk masak. Makanan menjadi kendala. Ini juga keterbatasan, apalagi di negara yang minoritas. Ya, sebenarnya bukan istilah minoritas itu terlalu negatif, ya. Negara yang mungkin di sana umat muslimnya terbatas ya jumlahnya, maka makanan menjadi kendala juga. Apalagi di Jepang terkenal dengan kedisiplinan kerja, sehingga mau bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan, ya waktu kerjanya tetap sama, waktu belajarnya tetap sama, waktu kuliahnya mungkin juga sama, berbeda dengan di kita. Tiap kali bulan Ramadan pasti ada pengurangan jam kerja, ada pengurangan jam belajar dan lain sebagainya, termasuk di pesantren juga kita menyesuaikan ya dengan. Nah, ini juga bisa jadi menjadi halangan, menjadi kendala, menjadi hambatan, bagian dari keterbatasan yang kita miliki. Sementara di sisi lain kita ingin meraup atau melaksanakan ibadah puasa ini secara maksimal, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap pertama supaya kita memandang keterbatasan ini menjadi peluang supaya kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, ya, bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita mensikapinya ini adalah ujian, di mana ujian itu berbanding lurus dengan pahala yang Allah akan berikan kepada kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung dengan besarnya ujian yang menimpa. Ketika kita menghadapi keterbatasan-keterbatasan yang ada di tengah pandemi, dengan kondisi lingkungan, kultur, budaya, sulitnya mencari makanan halal, kemudian kita dipaksa untuk berdisiplin kerja dengan waktu yang tidak berbeda dengan di luar puasa, maka ketahuilah bahwa inilah ujian yang kita hadapi. Kita sikapi ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keberadaan Bapak Ibu di perantauan atau di negeri orang ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi juga. Jadi sehingga ketika kita mensikapi bahwa ini adalah ujian, bagaimana kita mensikapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita baca hadis ini, sungguh Allah sudah menyediakan pahala yang besar ketika kita menghadapi ujian yang besar.
Allah menyediakan pahala yang banyak ketika kita juga menghadapi ujian yang banyak. Ya. Bahwa besarnya pahala, balasan pahala tergantung kepada besarnya ujian. Kalau di Indonesia, ya di kami mungkin dari sisi lingkungan, budaya, waktu, makanan sangat mudah. Kalau sore-sore seperti ini, ya berjejer orang berjualan untuk berbuka dan lain sebagainya. Ya mungkin banyak kerinduan yang tersimpan di hati Bapak dan Ibu semua ya, ke kampung halaman terkait dengan suasana Ramadan. Tapi itulah ketika ujian itu disikapi dengan kesabaran. Jadikan ini sebagai peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah yang sebanyak-banyaknya. Ya. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Ini lanjutan hadisnya bahwa Allah SWT ketika mencintai suatu kaum maka akan mengujinya, diberikan cobaan oleh Allah. Oleh karena itu, ini yang harus kita sikapi adalah faman radhiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho menerima ujian, menerima kondisi yang ada, maka dia akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sangat damba-dambakan dimanapun dalam kondisi apapun kita. Ya, ketika kita ada di tanah air, ketika kita ada di negeri orang, yang kita harapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap kita adalah ridha dengan ketetapan Allah, ridha dengan kondisi yang ada, ridha dengan tantangan yang ada. Ya. Maka keridhaan Allah yang akan kita dapatkan. Na'udzubillah kalau kemudian lanjutan hadisnya waman sakhita, barang siapa yang tidak ridho, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, falahus sukht, maka ia akan memperoleh kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini yang harus kita hindari Bapak Ibu sekalian. Ya, dan untuk menguatkan kembali sikap kita menghadapi segala keterbatasan ini, di slide berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 51 menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami kita semua melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kita semua. Dialah pelindung kita dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Bapak Ibu, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menimpa kita, terutama ini selalu saya sampaikan ketika menguatkan saudara-saudara kita, anak-anak kita, para santri, bahwa ketetapan Allah, datangnya pandemi ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap terbaik kita adalah, ya, di sini disebutkan dalam ayat ini, huwa maulana. Pertama, sikap kita adalah meyakini bahwa setiap yang terjadi itu atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekecil apapun kejadian dan sebesar apapun kondisi yang ada yang kita hadapi, semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu bentuk iman kita, keimanan kita terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rukun iman, bagian dari rukun iman kita. Yang kedua, kita juga harus meyakini bahwa Allah lah sebaik-baik pelindung. Huwa maulana. Kita berusaha untuk melakukan 3M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu adalah usaha-usaha yang kita lakukan sebagai wasilah kita, sebagai perantara. Syariatnya, hakikatnya pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang menyebutkan at-taharri la yunji minal qadar, ya. Bahwa al-hadr la yunji minal qadar. Kehati-hatian kita ini tidak bisa menjauhkan kita dari qadar, dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang kemudian tidak melakukan 3M tapi alhamdulillah sehat-sehat aja. Orang-orang pemulung, orang-orang yang mungkin dengan segala keterbatasannya, tapi banyak orang yang begitu luar biasa menjaga dirinya, tapi ternyata karena ketetapan Allah dia terkena juga dengan
pandemi ini. Nah, artinya kita yakin bahwa Allah lah sebaik-baik pelindung. Ketika kita meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sandaran yang terbaik kecuali sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Cemas, galau, saya kira itu hal manusiawi. Tapi kecemasan dan kegalauan kita dengan pandemi ini yang terus kita pelihara, itu yang harus kita hindari. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik pelindung. Huwa maulana. Ya. Kemudian tadi ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari yang harus kita kuatkan, Bapak Ibu sekalian. Dan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, maka kita harus menyerahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha, berupaya dan lain sebagainya, maka selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan berarti kita berlepas diri, berlepas tangan tanpa adanya usaha. Al-akhdhu bil asbab tetap menjadi kewajiban kita. Ya. Mengupayakan untuk kita berhati-hati itu tetap menjadi kewajiban kita. Karena itu juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh para sahabat. Ketika terjadi sebuah musibah di setempat, Rasulullah menyampaikan, ketika kamu berada di suatu tempat dan terjadi musibah, maka kamu nggak boleh keluar. Ketika kamu akan memasuki suatu tempat yang terjadi musibah di sana, maka kamu tidak boleh masuk ke tempat itu. Itu adalah upaya kita untuk berjaga-jaga, mengantisipasi. Tapi sekali lagi, setelah kita berusaha, sebaik-baiknya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin juga kita punya senjata. Next slide. Punya senjata yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa menjawab bagaimana kita menghadapi keterbatasan dan kondisi yang ada di negeri orang, di perantauan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh-sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Ya. Kenapa? Karena seluruh urusannya itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya, tidaklah didapati kecuali ini hanya didapati pada diri sebagai seorang mukmin. In asabathu sarra, kata Rasulullah, seorang mukmin itu ketika ditimpa kesenangan, mendapatkan kesenangan, syakara, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Nah, kesyukurannya itulah kemudian mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Jikapun dia mendapatkan kesusahan, kesulitan, kondisi yang tidak mendukung, keterbatasan dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dia tetap bersabar. Maka dengan kesabarannya itulah, maka kebaikan akan datang kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi yang kita hadapi, ya sama. Saya kira ketika kita berada di tanah air, seperti kami yang ada di tanah air pun, bukan berarti kita sepi dari keterbatasan, sepi dari tantangan, sepi dari ujian. Semuanya pasti akan diuji sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh kita masing-masing. Maka ketika kita bersabar, maka insya Allah kesabaran kita akan mendatangkan kebaikan. Ini yang terus harus jadi tameng, ya, menjadi perisai, menjadi tameng menghadapi tantangan zaman. Bisa jadi ke depan kondisinya akan lebih berat. Maka hadis ini dengan kesyukuran kita dan kesabaran kita, insya Allah kita bisa menghadapi tantangan itu, justru menjadikan tantangan tadi, menjadikan kendala yang kita hadapi, ujian itu sebagai peluang untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama kaum ibu, ya, seringkali karena rutin setiap bulan kedatangan tamu, ya, dengan haid,
Seringkali begitu masuk Ramadan dan tiba-tiba tamunya datang, ada bahasa yang keluar, ya, ide. Seolah-olah ada sesuatu yang membebani dirinya. Kenapa? Ya kita berhusnudzon karena mungkin ibu-ibu inginnya maksimal melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Inginnya puasa selama sebulan Ramadan, ingin melaksanakan taraweh, melaksanakan semua aktivitas amal ibadah di bulan suci Ramadan, tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi dia merasa terganggu, ya, merasa terganggu dengan datang. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Saimat rahimakumullah, perasaan seperti ini tolong dihindari. Kenapa? Karena kita khawatir ketika kita mengeluhkan kondisi, padahal kondisi itu tidak bisa kita hindari, ya, kondisi itu datang setiap bulan dan itu sudah menjadi rutinitas ibu-ibu, khawatir itu menjadi keluhan, kita tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Padahal ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu-ibu datang bulan dan tidak berpuasa, kemudian tidak berpuasanya juga karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibu-ibu tidak puasanya aja sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai, aduh, ini datang bulan saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sungguh ibu tidak puasa, ibu tidak sholat, ibu tidak melaksanakan aktivitas yang dilarang karena kondisi, ya, itu adalah bagian dari ibadah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, ya, bagi ibu-ibu tidak ada kata oh saya tidak bisa maksimal, tidak, semuanya maksimal. Ya, walaupun datang bulan tetap bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan karena tidak puasanya juga termasuk dalam ibadah, ya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sikapi, bahwa semua keterbatasan kita insya Allah akan berbalik menjadi peluang untuk mendatangkan pahala dari Allah sebanyak-banyaknya untuk kita semua, apalagi di bulan suci Ramadan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kesempurnaan ibadah puasa, saya ingin berangkat dari dua hadis yang ini sudah sama-sama sering kita dengar, ya, sering disampaikan, bahkan ditulis di mana-mana, kita temukan di berbagai tulisan. Ada dua hadis, ini adalah yang berbeda riwayat terkait dengan puasa ini yang disebutkan di slide berikutnya. Man shoma, Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam riwayat lain, man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada yang kita garis bawahi di akhir dari hadis ini, itu sesuatu yang selalu kita dambakan, selalu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang sudah kita perbuat. Siapa sih yang tidak ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka syaratnya adalah barang siapa puasa karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang melakukan qiyam, ya, qiyam itu bisa qiyamul lail dan lain sebagainya di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni segala dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dua kunci. Yang pertama adalah next slide, ada keimanan, al-iman, dan yang kedua al-ihtisab. Apa itu iman? Apa itu ihtisab? As-saimun wa saimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari awal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kesayangan untuk kaum mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. Khusus orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah ketika Allah menyampaikan perintah kewajiban
ibadah puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita insya Allah mudah-mudahan bagi seorang mukmin yang hak, yang benar-benar dengan keimanan kita, meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Karena iman ini menjadi fondasi. Iman ini ibadah apapun, ya, kebaikan apapun ketika tanpa didasari oleh keimanan, dia akan sia-sia. Haba'an mansura, kata Al-Quran. Akan menguap begitu saja. Tapi karena kita punya iman, maka seluruh aktivitas kebaikan kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim melakukan kebaikan menderma sampai miliaran, triliunan rupiah, tapi karena tidak ada iman, maka itu dianggap tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berderma walaupun hanya 1 rupiah, 2 rupiah, tapi karena kita punya fondasi keimanan, maka itulah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa ibadah puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan Allah memberikan bonus pahala sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kepada kita. Ini iman, ya, keyakinan kita harus kita tanam. Sedangkan ihtisab, yang dimaksud dengan ihtisab adalah ikhlas, ridha, semata-mata apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, baik puasanya, yang mulairnya, tarawehnya, baca Qur'annya, sedekahnya, dan lain sebagainya, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik karena puasa itu dalam sebuah hadis disebutkan wasaumu li, ya kalau yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu sudah disebutkan. Sholat dengan berjamaah 27 derajat. Kemudian sedekah dengan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, dan seterusnya. Tapi untuk puasa, Allah SWT menyebutkan wasaumu li wa ana ajzibi. Puasa ini khusus untukku, antara hamba denganku urusannya. Maka akulah yang akan memberikan pahalanya kepada. Maka Allah bukakan pintu pahala seluas-luasnya di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita melakukan semua aktivitas itu karena Allah, mengharap ridha Allah, maka itulah yang akan disebutkan oleh hadis imanan wahtisaban. Karena ikhlas ini menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Ya, kalau kita berlemas-lemas, ya, karena ingin dinilai oleh orang lain, kita berpuasa karena ingin disebut oleh orang lain, maka dia hanya akan mendapatkan penilaian itu, maka dia hanya akan mendapatkan sebutan itu ketika di dunia, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan dalam amal kebaikan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus terus kita kuatkan. Imanan wahtisaban. Di samping syarat yang kedua, supaya seluruh aktivitas ibadah kita mendapatkan atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-ittiba' atau mengikuti contoh Rasulullah SAW dan contoh para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana beliau berpuasa, apa anjuran-anjurannya dan lain sebagainya. Mari kita lihat di slide berikutnya. Kita akan sama-sama perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan antara al-iman wal amal. Kita seringkali mendengar ayat ya innalladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Antara iman dan amal soleh itu selalu digandengkan. Tapi sesungguhnya antara iman dan amal soleh itu ada ilmu di situ. Karena kalau tanpa ilmu kita goyah. Ya, iman itu akan menjadi kokoh, menjadi kuat kalau kita landasi dengan ilmu yang kita miliki. Bagaimana kita bisa beribadah secara maksimal kalau kita tidak tahu ilmunya? Ya, makanya ada Ibnu Qayyim mengatakan al-amil bila ilm kasair bila dalil. Bahwa seorang yang beramal, beribadah tanpa ilmu bagi orang berjalan tanpa panduan, tanpa penuntun. Ya, maka disinilah kita perlu belajar bagaimana ilmu
ibadah, baik ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang sholat. Apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhir dengan salam, ya, bacaan-bacaan itu yang disebut dengan fikih, itu yang disebut dengan ilmu. Demikian juga puasa. Kenapa kita harus menguatkan keilmuan kita supaya ibadah kita lebih khusyuk, supaya ibadah kita semakin fokus. Maaf sebentar, baterainya lemah. Oh, Ji, tidak apa-apa, Ustaz. Monggo. Dengan ilmu ibadah kita semakin fokus, ya. Puasa, apa yang dimaksud dengan puasa, bagaimana kita berpuasa, apa yang membatalkan puasa, ya, dan lain sebagainya, itu yang harus kita miliki sehingga ibadah kita lebih hati-hati. Oh, jangan sampai kita terkena larangan ini dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk fikih ini memang luas, ya. Berbicara fikih ini sangat luas, dan ilmu fikih tentang fikih ibadah ini para ulama memberikan keleluasaan dengan pendapat-pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan pendapat itu adalah khazanah, ya, khazanah bagi kita semua untuk mana kira-kira yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada. Karena pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Kalau ada di lapangan, ya, ketika bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa yang berkaitan dengan keilmuan, dengan fikih, ya, kita tidak harus kekeh dengan satu pendapat ketika ada pendapat yang lain yang lebih memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di slide berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa potongan hadis untuk menjadi bahan bagi kita untuk lebih berhati-hati supaya kita juga mengupayakan mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal walaupun kondisi kita dengan segala keterbatasan yang ada tentunya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Ini hati-hati, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Siapa aja mereka? Ya, dalam hadis berikutnya diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau bahkan dia melakukannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Artinya puasa iya, tapi masih melakukan perilaku, perbuatan-perbuatan, dusta-dusta dan lain sebagainya atau maksiat-maksiat yang lainnya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah dan Allah tidak butuh dengan puasanya dia. Ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga diri untuk terus menghindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarb." Ya. "Laisa siyam minal akli wasyurb. Innamas siyam minal lagwi warrafath." Ya. Puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Tapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwun. Perkataan lagwun itu adalah perkataan yang sia-sia, main-main, tidak ada faidahnya, tidak ada pahalanya. Warofas adalah perkataan kotor, ya, perkataan kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau membuat usil kepadamu, ya, au jahula alaika faltaqul inni shaim, maka katakanlah aku puasa. Ini juga godaan ya kita. Ada yang jahilin, ada yang ngata-ngatain, ngapain puasa dan lain sebagainya. Misalkan
di tengah-tengah kondisi lingkungan kerja kita atau lingkungan masyarakat kita, maka tunjukkanlah sikap kita bukan dengan kembali mencela, karena itu justru akan mengurangi dan bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Maka katakanlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ini shaim, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada istilah di tingkatan dalam berpuasa sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, bahwa puasa itu adalah puasa awam, ya, puasa orang umum biasa, ya, yang hanya sekedar melaksanakan apa yang telah digariskan oleh syariat, ya, bersahur kemudian imsak sampai kemudian berbuka tanpa banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Ada yang disebut puasa khas, ya. Puasa khas, ya, dia mengetahui dan dia berusaha untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya, tapi dia hanya sekedar melaksanakan puasa secara fisik, ya. Ada yang puasa khawasul khas, ya. Ada puasa tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah khususul khusus, gitu. Yaitu orang-orang yang mampu mempuasakan hatinya, ya. Karena kenapa mempuasakan hati? Karena hati itu adalah sumber dari segala aktivitas yang ada dari semua anggota tubuh kita. Ala inna fil jasadi mudghah, ya, katanya di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Kalau hati itu baik, maka semua aktivitas kita baik atau anggota tubuh kita menjadi baik. Kalau hati kita tidak baik, maka berakibat juga anggota tubuh kita menjadi tidak baik. Nah, orang yang sudah mampu mempuasakan hatinya, maka itulah yang disebut dengan puasa khawasul khas. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi keinginan syahwat dan lain sebagainya yang dia inginkan selama melaksanakan ibadah. Betul-betul semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua aktivitas ibadahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang disebut dengan puasa khususul khusus, ya. Dan saya kira kita ingin seperti itu dan kita berusaha, memang cukup berat, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa khusus, ya, yang berusaha, berupaya untuk mempuasakan anggota tubuh kita, terutama tangan kita, mata kita, telinga kita, pandangan kita, ya, lidah kita, semuanya kita jaga selama melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir karena waktu terus berjalan, beberapa inspirasi supaya kita bisa memaksimalkan aktivitas ibadah kita, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berperilaku selama di bulan suci Ramadan ini. Karena Nabi SAW ajwadun nas. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Bahkan saking dermawannya, apapun yang orang yang datang kepada beliau, pasti beliau berikan. Ketika beliau tidak punya pun, dia akan memanggil sahabat, kamu punya apa? Berikanlah kepada orang itu atas perintah dari Rasulullah SAW. Saking Rasulullah tidak pernah menolak permintaan dari orang lain. Ya. Dan fakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Maka Rasulullah menjadi lebih dermawan lagi ketika masuki bulan suci Ramadan. Nah, kesempatan kita ini inspirasi, motivasi dari hadis ini, dari riwayat ini, kita juga harus mencontoh Rasulullah SAW. Kalaupun kita belum bisa sedermawan orang lain, maka di bulan suci Ramadan kita harus berniat, ya, untuk memberikan sedekah kita, derma kita kepada orang lain. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga sama-sama mengetahui kalau pahala di Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam riwayat, ibadah sunat saja akan sama pahalanya dengan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Bahkan dalam lanjutan hadis ini, Rasulullah setiap bulan Ramadan akan didatang malaikat Jibril
untuk murajaah, untuk tilawah. Maka ini juga diinspirasi bagi kita semua bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, di mana Rasulullah setiap Ramadan, bahkan di Ramadan terakhir, bukan hanya sekali, bahkan 2 kali beliau menghatamkan setoran hafalannya kepada malaikat Jibril di tahun terakhir. Kalau biasanya Rasulullah itikaf 10 hari di bulan suci Ramadan, maka di Ramadan terakhir Rasulullah itikaf sampai 20 hari. Mudah-mudahan ini juga mendorong kita untuk terus melakukan amal ibadah, memaksimalkan bulan suci Ramadan di tengah keterbatasan yang kita miliki. Yang kedua, inspirasi kedua adalah bagaimana ketika kita bersedekah, man fatara shaiman kana lahu mithla ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Ini juga perlu kita, kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih banyak lagi, ya, kita memberikan berbuka atau makan kepada orang yang berpuasa, baik takjilnya maupun makannya, atau mengundang orang kemudian berbuka, ya, kemudian atau kita mencari orang-orang yang membutuhkan, ada mahasiswa, mahasiswi yang mungkin kekurangan dan lain sebagainya, ya, kita support, kita bantu. Maka di bulan suci Ramadan inilah momennya kita untuk memaksimalkan pahala kita dengan membantu mereka. Maka pahala kita bisa berlipat. Ya. Ibu-ibu yang tidak puasa kemudian menyiapkan sahur, menyiapkan makan untuk berbuka keluarganya, maka dia juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan terkait dengan i'tikaf, tadi sudah disampaikan, dan inspirasi terakhir ya dari sebuah hadis terkait dengan malam Lailatul Qadar, di mana Rasulullah dan para sahabat selalu at-tahri, selalu mengintai, selalu berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena kita tahu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tapi dalam hadis ini sebutkan man hurrima khairuha faqad hurrima. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, kenapa kemudian para sahabat ya bersungguh-sungguh jauh-jauh hari untuk mengejar malam Lailatul Qadar ini? Ya, ada yang banyak hadis yang meriwayatkan Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. 27, 21, 23, 25, 27, 29 itulah malam-malam di mana para sahabat sangat berusaha dan bersungguh-sungguh melaksanakan. Cuma masalahnya kita tidak tahu, tidak pernah diberikan kapan itu akan turun. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita mengupayakan di 10 malam terakhir, ya, itu berusaha untuk melakukan amal ibadah yang terbaik sehingga pahala lebih baik daripada 1000 bulan itu bisa kita dapatkan, baik itu dengan sedekahnya, dengan tilawahnya, dengan qiyamul lailnya, ya, bahkan ketika kita memberikan nasihat, memberikan wejangan, mengkondisikan keluarga, itu adalah bagian dari amal kebaikan, amal soleh yang bisa kita lakukan di malam-malam 10 hari terakhir, sehingga kita mudah-mudahan Allah takdirkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita komitmen di malam-malam terakhir, di 10 hari terakhir di malam Lailatul Qadar ini, maka kita akan mendapatkannya dengan izin Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya dibatasi hanya 45 menit untuk menyampaikan materi. Mudah-mudahan ada spirit, ada motivasi, ada inspirasi di tengah-tengah keterbatasan kita maksimalkan, kita jadikan tantangan ini menjadi peluang bagi kita semua untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya, memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah misalkan membaca Al-Quran. Ada keluhan, Pak Ustadz, saya kan belum pandai, belum bisa membaca dengan baik. Paksakan.
Kenapa? Orang yang membaca alladzi yata'ta kata dalam hadis, dalam riwayat menyebutkan orang yang tersandung-sandung, terbata-bata membaca Al-Qur'an justru dia akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan sungguh-sungguhnya membaca Al-Qur'an, ya. Kebaikan membaca Al-Qur'an dan kebaikan usaha dia untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an. Ya kalau orang yang sudah lancar, biasa, al-mahir, ya itu sudah biasa dia membaca, tidak ada upaya usaha sungguh-sungguh, usaha keras dari dirinya. Tapi orang yang masih terbata-bata pasti ada usaha keras. Pokoknya saya harus berusaha. Nah, itu kesungguhannya itulah yang menjadi nilai plus bagi orang-orang yang belum mahir membaca Al-Quran, tapi dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saiman segala aktivitas kita lakukan di bulan suci Ramadan, hatta kita mencari nafkah, hatta kita belajar di kampus, hatta kita mengajak anak-anak untuk ngabuburit kalau istilah orang Sunda ya, itu menjadi bagian dari amal ibadah kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Alhamdulillah. azan? Belum, Ustaz. Masih ada waktu 30 menit lagi di sini. Oh, boleh. Iya. Insya Allah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rashid, luar biasa, sangat menginspirasi kita, dan tentu mungkin ada banyak pertanyaan ya berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan. Bagi Bapak dan Ibu semua, kalau yang ingin bertanya silakan bisa bertanya dengan langsung dengan menghidupkan videonya atau bisa melalui chat yang ada di Zoom. Insya Allah kita punya waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk bisa tanya jawab, begitu. Silakan. Baik, ini Ustaz ada pertanyaan yang masuk. Tadi disampaikan bahwa kalau datang bulan pada saat Ramadan itu kan para ibu-ibu ya itu tadi berkeluh kesah gitu ya, waduh gitu. Tetapi hari ini ada fenomena Ustaz bahwa para perempuan itu karena Ramadan ini sangat spesial, itu kemudian mereka datang ke dokter untuk mensuntikan hormon atau sebuah obat sehingga selama 1 bulan itu tidak datang haid. Jadi mereka memang sengaja untuk mensuntikan sebuah obat atau hormon agar nanti pada saat bulan Ramadan itu tidak datang haid gitu. Jadi ditunda haidnya selama 1 bulan. Nah, kira-kira karena dengan semangat belum tentu tahun depan ada Ramadan lagi Ustaz, gitu. Dan di Ramadan inilah kesempatan untuk di sini dilihat kesempatan untuk bisa mengalahkan laki-laki ya dalam hal unggulan ibadah, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya begitu. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan menurut Ustadz Abdul Rashid sendiri? Gitu. Baik, ini fenomena terbaru saya kira ya. Karena yang saya sering dapatkan fenomena ini terjadi saat jamaah umroh atau jamaah haji melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu karena emang keterbatasan waktu dan juga lumayan dari sisi pembiayaan dan lain sebagainya juga cukup mahal ya, sehingga itu menjadi kajian dan ada ulama yang memperbolehkan untuk melakukan hal seperti itu, bahkan sudah lumrah bahkan ketika ada jamaah datang ke apotek di sana yang ditanya pertama kali, kamu minta obat untuk menghentikan haid ya katanya, selalu seperti itu karena memang sudah menjadi ya sudah lumrah lah, sudah lumrah ya. Nah, terkait dengan puasa ini saya juga baru pertama kali mendengar seperti ini. Tapi ada satu hal, yang pertama, kalau itu dilakukan karena tadi pertama meyakini kalau ibadah itu hanya dilakukan dengan melaksanakan tadi, apalagi tadi ingin menyayangi laki-laki lah, suaminya dan lain sebagainya, saya kira itu hal yang perlu kita luruskan ya, luruskan pemahamannya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika dia taat dengan aturan Allah, itu adalah bagian dari ibadah, dan justru itu ibadah yang saya kira sama besarnya dengan ketika kita melaksanakan puasa.
kita laki-laki melaksanakan puasa adalah melakukan ketaatan kepada perintah Allah atau mentaati perintah Allah. Bukankah ibu-ibu ketika datang bulan kemudian tidak puasa juga dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, berarti kan berbanding sama gitu. Sama-sama dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu frame yang harus kita samakan. Adapun nanti saya tidak bisa mendapatkan pahala, nanti saya tidak akan dapat lagi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebenarnya. Kenapa kemudian? Kan kesannya kok saya nanti nggak dapat lagi, gimana? Nah, kecuali kalau bisa dipastikan, apakah apa yang kita dapatkan dengan yang kita khawatirkan, apa yang kita dapatkan ketika kita menyuntikkan hormon, kemudian kita bisa puasa selama 1 bulan, khawatir ini menjadi bagian dari kita melawan takdir, melawan kodrat lah, seperti itu. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Itu pribadi saya, meskipun ada mungkin kalau kita mau mengkiaskan dengan dibolehkannya ketika saat umroh dan haji, ya boleh dong, kalau di sana boleh, ini juga boleh. Kalau emang ilahnya atau penyebabnya itu sama. Tapi kan ada perbedaan antara puasa dengan haji. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau saya ditanya pendapat saya pribadi, saya lebih cenderung ya udah, itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita ridho dengan takdir, itu adalah bagian dari rukun iman. Ya, bagian dari rukun iman. Tapi saya tidak mengatakan kalau yang menyuntik hormon itu juga salah. Saya tidak menyatakan demikian. Mungkin ada pendapat yang menyebutkan dikiaskan dengan pelaksanaan ibadah haji ketika para ulama membolehkan. Tapi secara pribadi, prinsip saya ketika Allah sudah menetapkan, oh kamu di bulan Ramadan ini libur nih sepekan. Nah, kalau kemudian tadi ada niatan, biar saya nggak ganti di bulan lain, berarti kan dia lari dari tanggung jawab yang sebenarnya harus dia pikul di bulan lain dan lain sebagainya. Ya, wallahu alam, saya tidak begitu menyarankan untuk kemudian suntik dan lain sebagainya, karena pada prinsipnya ketika tidak puasa pun itu adalah dalam rangka ketaatan dan pahalanya sama besar dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bahkan akan lebih banyak lagi pahalanya ketika kita membantu orang puasa kan. Dia menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka, berbelanja, dalam kondisi dia fit, dalam kondisi dia sehat karena dia mungkin tidak lemas dan sebagainya. Ya bisa jadi itu menjadi pahalanya lebih besar ketimbang ketika dia harus menghentikan tadi ketetapan, karena ya sebenarnya ketika dia kemudian menyuntikkan hormon dan kemudian tidak haid, itu juga sudah jadi ketetapan, karena banyak juga para ibu yang sudah disuntik tetap aja haid. Itu banyak terjadi gitu ya. Artinya kalau orang mengatakan 50-50 lah, itu keberhasilannya 50-50 katanya. Ya, sekali lagi apapun yang dihadapi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Asad atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi yang bertanya puas ya. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan nih dari Mas Oki. Oke, silakan Mas Oki. Bisa mengaktifkan videonya. Lagi jalan. Oh, okay. Ya, selamat sore Ustadz, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sehat, alhamdulillah. Ya, sebenarnya ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama terkait iktikaf begitu ya. Kan kalau di Indonesia kan ramai sekali malam hari di masjid, sedangkan kita di sini di Yamaguchi sendiri kita masih belum punya masjid begitu. Tempat yang bisa kita pakai untuk sholat Jumat itu di rumahnya Ustadz Pambudi sebagai musola begitu, kan tidak mungkin juga saya malam-malam berdiam diri di rumahnya Ustadz Pambudi, kan tidak mungkin.
Nah, itu apakah berdiam dirinya kita di rumah kita masing-masing itu bisa dikatakan iktikaf, Ustaz, kalau sudah kita berada di Jepang yang notabene di tempat kita jauh atau tidak ada masjid, begitu, Ustaz. Yang pertama. Terus yang kedua, terkait tadi sudah dijelaskan Ustadz Abdul Rasyid ya, bukannya saya GR atau bagaimana, apakah ada parameter ukuran kita, amalan kita, puasa kita itu kita bisa mengetahui secara tidak langsung secara tersirat apakah ibadah kita ini diterima atau tidak, begitu Ustadz? Rasanya itu bagaimana begitu? Ya. Terima kasih banyak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oki atau Mas Oki atau siapa? Ya. Pak Oki. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Mudah-mudahan ini juga mewakili dari rekan-rekan yang lain. Yang pertama terkait dengan itikaf. Kalau kita berbicara hukum fikih, maka itikaf itu ada syarat dan rukunnya. Ya, salah satunya adalah dia di masjid, dan tidak semua masjid bisa dipakai. Masjid yang dimana dia ada ditempati untuk dipakai untuk sholat Jumat. Dan ya, itikaf yang sebenarnya fenomena di Indonesia juga belum termasuk dalam itikaf yang sebenarnya. Kalau hanya meramaikan di malam hari saja. Karena itikaf yang sebenarnya itu adalah dimulai sejak matahari terbenam di tanggal 20 Ramadan itu sudah mulai masuk itikaf. Start di situ, maka dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan hajat ke kamar mandi atau lain sebagainya ya. Sampai kemudian malam takbir ya, malam lebaran. Nah, itu baru itikaf yang sebenarnya. Dan di kita masih jarang yang memang ada beberapa masjid yang mengagendakan, diorganize sedemikian rupa luar biasa. Nah, bagaimana fenomena kondisi kita saya tidak mengatakan bahwa itu tidak termasuk itikaf, karena lagi-lagi terkait dengan urusan pahala bukan urusan kita, Allah yang Maha tahu kan. Ya. Tapi itikaf itu salah satu agenda kita atau tujuan kita adalah kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang ada di masjid. Ya. Zalim dong kalau malam Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada orang yang itikaf, sementara ibu-ibu yang tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Saya kira ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat, keterbatasan itu seringkali itu membolehkan hal-hal yang tidak boleh. Maka itikaf di rumah itu menjadi solusi bagi masyarakat yang emang ya kondisinya mungkin seperti di Yamaguchi ya, belum punya masjid. Mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ada masjid di sana ya. Itu bisa jadi solusi kita melaksanakan itikaf, terutama fokus kita adalah di amal ibadahnya. Gak usah mikirin ini itikaf atau bukan. Ini itikaf atau bukan. Saya kan gak di masjid dan sebagainya. Udah gak usah mikirin itu. Fokus kita adalah di ibadahnya, di aktivitas ibadahnya. Ya, di malam-malam terakhir 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ya kita perbanyak, mungkin frekuensinya diperbanyak lagi, dilipat gandakan lagi. Kalau tilawah selama ini 1 juz jadi 2 juz misalkan semalam dan lain sebagainya. Sedekah dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan itu menjadi bagian dari aktivitas ibadah kita terus. Kalau kita ingin mendapatkan materi dan lain sebagainya, saya kira sekarang sudah banyak melalui webinar dan lain sebagainya bisa kita lakukan itu untuk penguatan sakofah kita atau pengetahuan kita. Nah, kemudian yang kedua, apa sih indikasi bahwa amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita tidak bisa mengatakan secara jelas, oh puasa kita alhamdulillah puasa kita diterima oleh Allah. Alhamdulillah ini tidak. Tapi ada indikator yang bisa kita lihat bahwa orang ketika ibadah atau amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia lebih bersemangat ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, salah satu indikasi bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita lebih bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas ibadah. Misalkan qiyamul lail kita melakukan ibadah itu tidak ada ngantuk, paginya kita semangat, tilawahnya kita juga
tetap semangat, ya, tidak terganggu dengan kondisi-kondisi yang ada. Maka jadi ibadah kita itu harus menjadi ibadah yang kita lakukan itu bisa menjadi motivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka itu adalah indikator ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu sholat maupun puasa, ngaji tilawah kita. Nah, kadang-kadang kita semangat di awal ya. Semangat dapat 5 juz. Begitu hari kesekian, aduh udah capek. Begitu selesai Ramadan, ya kembali ke kebiasaan awal. Nah, kalau setelah Ramadan nanti kita masih semangat untuk melaksanakan ibadah dan kita bisa menjaga semangat itu, maka yakinlah kalau ibadah di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kembali ke kebiasaan lama, tilawah yang tadinya di Ramadan bisa 1 juz ternyata nggak bisa juga di luar Ramadan sampai 1 juz. Nah, itu mungkin yang harus jadi bukan pertanyaan tapi keprihatinan kita mohon kepada Allah. Ya, makanya dalam doa-doa kita, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana dan seterusnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketika kita yakin bahwa kita lakukan karena Allah, kita yakin bahwa kita lakukan mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka kita juga harus yakin kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin begitu ya Mas Waki jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ini karena waktu juga nih Ustadz. Insya Allah. Iya. Jadi mungkin kita sudah di penghujung acara. Jadi jazakallah khairan kasih Ustadz atas waktunya. Kita nanti bisa bersilaturahim lagi Ustadz dengan KMI Yamaguchi ini Ustadz. Insya Allah. Ya. Baik, untuk di penghujung acara mungkin kita tutup dengan doa. Kami mohon Ustadz untuk bisa memimpin doa Ustadz, mendoakan kami di Baik. Bisa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terutama pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas kembali secara normal, dan Bapak Ibu yang ada di sana juga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa ruhina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al al-Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qaidana wa sayyidana ila ridwanika wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sudah selesai di penghujung acara kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah nanti akan ada kajian-kajian berikutnya di minggu depan, setiap hari Sabtu dan Minggu di jam yang sama. Saya mengucapkan dan mewakili teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Rashid dan kepada tim PKPU Human Initiative yang sudah menyelenggarakan, memfasilitasi ya kajian kita pada sore hari ini. Baik, mungkin kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafarat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon minkum kalau banyak salah, bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Ya, enggak.